Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding, di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, di pagi buta after subuh, sekitar jam 5 lewat 15 di daerah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang cukup sendu ya, kita akan riding santai sambil kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, pada riding kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan membahas satu hal yang menurut saya penting tidak penting, tapi ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini saya ingin membahas atau membicarakan tentang kebutuhan versus keinginan. Pasti teman-teman mengalami semua ya, antara kebutuhan dengan keinginan. Apalagi sekarang kan beda dengan dulu. Kalau apa-apa kita benar-benar butuh effort ya. Misalnya mau beli barang gitu, orang mau beli baju, mereka harus effort pergi berbelanja, entah ke mall atau ke pasar gitu, untuk beli baju, beli celana. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang beli baju atau beli celana ya tinggal buka aplikasi hijau, aplikasi orange, udah tinggal searching harga cocok, pas, bayar, barang sampai di rumah gitu. Dengan kebutuhan kita saat ini sebenarnya bisa dibilang serba instan, serba cepat. Jadi kebutuhannya juga cepat, instan juga. Jangan heran kalau misalnya tiap bulan kita ya, baik laki-laki atau perempuan, pasti sudah mengincar nih barang belanjaan yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan, laki-laki atau perempuan ya. Macam-macam, dari kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder gitu, tersier, semuanya ada di aplikasi online. Sekarang yang ingin saya bahas adalah perihal kebutuhan dan keinginan. Kenapa saya menyoroti itu? Karena pasti kita mengalami ya, ketika sedang tidak memiliki uang, kita tuh ingin membeli sesuatu, ingin membeli sesuatu, tapi tidak pernah melihat apakah itu merupakan kebutuhan kita atau tidak. Ya sama-sama lah, kita sedang terjebak dalam euforia bisnis dari belanja online. Kalau dipikir-pikir lagi, bisa saja yang kita lakukan tadi, belanja-belanja tadi itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita, hanya sekedar keinginan saja gitu. Bisa saja seperti itu. Atau sebaliknya, bisa saja butuh, tapi karena nggak tahu mau beli di mana, jadi ngeceknya di aplikasi. Begitu. Oke, sekarang kita bedah dulu satu persatu. Kenapa akses saat ini kita itu lebih mudah? Kita harus flashback dulu sekitar tahun 2010 sampai dengan 2013. Itu masa dimana sudah mulai ada aplikasi-aplikasi berbelanja. Ya dulu, ini sebut merek aja ya. Dulu kita kalau misalnya mau beli barang bekas, itu ada di Toko Bagus namanya, sebelum OLX. Itu Toko Bagus. Terus sebelum ada yang namanya Tokopedia ataupun Bukalapak, itu ada Lazada. Sekitar tahun ya 2010 sampai 2013, bisa dibilang belanja-belanja online gitu kebanyakan melalui itu Lazada.
Lalu kemudian mulai berkembang, e-commerce itu sudah mulai berkembang sekitar di tahun 2016 atau 2017 di Indonesia sudah mulai berkembang. Adalah yang namanya Bukalapak, kemudian Tokopedia yang menyediakan barang-barang yang biasa dijual online. Dan pada prinsipnya kan itu sudah ada ya, kalau di Amerika tuh ada Amazon, eBay gitu ya. Kalau di China tuh Alibaba. Kita tuh setelah itu adanya. Tapi budaya berbelanja online ini sendiri belum menjamur. Sebelumnya ya belum menjamur di Indonesia. Meskipun dulu kita pernah ada semacam platform untuk jual beli juga dulu. Indonesia di bawah tahun 2013 itu ya ada Kaskus. Hanya saja Kaskus itu kan lapaknya ada barang bekas, ada barang baru gitu. Seiring perkembangan zaman di tahun 2013-14 mulai diperkenalkan gitu belanja online dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia masih cenderung berbelanja itu tidak menggunakan aplikasi, masih menggunakan cara-cara konvensional, datang ke satu tempat, ke mall, ke pasar, ke outlet gitu ya. Sampai pada akhirnya puncak dari belanja online itu terjadi di tahun 2020 ketika terjadi wabah ya COVID-19 pandemi. Semenjak itu makin parah. Sebelumnya ya sudah berbelanja online sebenarnya sudah, tapi belum menyentuh lapisan masyarakat terbawah gitu, masih menengah ke atas, kemudian kepentingan dan keperluan tertentu gitu. Dan setelah COVID-19 2020 awal, barulah di sana belanja online itu digandrungi, karena kan kita diminta untuk tidak saling bersentuhan, berhadapan langsung, sehingga untuk berbelanja ya menggunakan aplikasi online. Dan sampai saat ini makin menjamur. Sayangnya perkembangan zaman ini juga akhirnya membuat budaya baru, budaya berbelanja dan lain-lain, sampai pada akhirnya lapisan masyarakat terkecil pun, kebutuhan terkecil pun itu bisa didapatkan dengan berbelanja online. Dan ini tidak salah ya, ini salah satu perkembangan teknologi yang sangat baik. Jadi mempermudah kita selaku manusia. Tapi yang menjadi masalah adalah saat ini kita terjebak dalam euforia belanja online, sehingga kita sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau dulu ketika saya ingin sesuatu barang, itu saya butuh effort, saya harus ke mall atau ke satu outlet, ke satu toko untuk beli barang tersebut. Sekarang melalui aplikasi saya bisa beli dengan mudah, sehingga kita tidak bisa memilah mana yang ini kebutuhan kita, mana yang bukan kebutuhan kita, sehingga kita terjebak ya, dalam tanda kutip, sehingga kita terjebak dalam posisi di mana kita tidak bisa menentukan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau ngomongin keinginan, itu hasrat ya, desire, itu sangat luar biasa menurut saya. Maksudnya luar biasa itu secara psikologis itu akan terus tumbuh, selalu ada gitu. Dan ini adalah tantangan kita selaku manusia dalam mengendalikan keinginan. Sebagai contoh misalnya ya, kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget beli online. Misalnya mau ganti casing HP, sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena saya buka aplikasi, kemudian saya lihat ada barang-barang yang menarik, akhirnya tercetus ide, keinginan untuk membeli. Misalnya casing HP atau baju misalnya. Dulu mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kita beli baju, beli sepatu, tanpa disadari karena ngeliat modelnya bagus, harganya murah, akhirnya kita beli. Dan biasanya ya, ini
tidak general. Biasanya yang sering beli sepatu itu perempuan kan, beli baju itu perempuan gitu. Pasti kita ngalamin tuh, ngeliat baju bagus sedikit lucu, akhirnya kita beli tanpa kita melihat apakah ini satu kebutuhan atau tidak. Jujur sangat sulit loh untuk menahan diri untuk tidak membeli barang. Jadi saya, mungkin istri saya, kalian semua lah, ketika kita punya uang dan punya keinginan, bisa saja kita tidak pikir panjang tuh. Jadi nggak mikir-mikir panjang lagi, langsung beli aja udah. Padahal kan bisa dipertimbangkan. Jadi ada buku yang sebenarnya menarik. Kalau rujukan dari masalah keinginan, itu seni untuk hidup minimalis. Dalam buku itu menyebutkan ya bahwa segala sesuatu hal yang kita beli haruslah mengandung faedah, kemudian mengandung kegunaan yang memang benar-benar kita butuhkan. Jadi nggak sekedar barangnya bagus, nggak sekedar barangnya fungsional, tapi kegunaannya pada saat itu dibutuhkan atau tidak. Nah, kita kan agak sulit terkadang ya, agak sulit terkadang untuk memilah apakah ini benar kebutuhan kita atau keinginan kita. Ketika kita memiliki uang, paling tidak ada jatah lah buat beli belanja online, terkadang kita udah nggak mikir panjang lagi tuh, udah check out aja lah, udah beli, bayar gitu. Sehingga kita terjebak dalam euforia dari belanja online tadi gitu. Memang selagi kita punya uang itu sah-sah saja, ya tahu kita beli pakai uang sendiri kan, aman lah, tidak ada masalah sebenarnya. Justru yang bermasalah adalah ketika kita punya uang dan membelanjakan barang yang sebenarnya tidak fungsional dan tidak benar-benar kita butuhkan. Itu yang seharusnya uang itu bisa kita simpan, kita keep, kemudian bisa menjadi tabungan kita, akhirnya malah hilang begitu saja menjadi barang yang bisa saja tidak kita butuhkan atau kita apa ya, yang usable lah, yang memang benar-benar berguna begitu. Saya beberapa kali akhirnya membeli barang yang tidak sesuai dengan peruntukan karena ingin saja ngelihat sebenarnya bagus gitu ya. Itu ada juga sih yang seperti itu. Akhirnya saya membeli barang yang benar-benar sebenarnya tidak terlalu berguna pada saat itu gitu, tapi saya beli. Nanti nyesalnya ya belakangan biasanya gitu. Kan ada ya, jadi saya di kantor tuh sering banget suka banyak paket gitu. Terus kalau temen paket datang tuh macam-macam ya, ada yang sepatu, ada yang casing HP, macam-macam lah gitu. Di antaranya dari paket-paket itu ya kebanyakan hanya kebutuhan desire aja, keinginan gitu, hasrat aja. Kalau benar-benar berguna atau tidak sebenarnya tidak terlalu berguna juga gitu. Dan itulah bahayanya dari belanja online. Akhirnya kita diajarkan untuk konsumtif dan tidak memilah-milah kira-kira itu dibutuhkan atau tidak gitu. Kalau saya sendiri saat ini saya sedang mulai belajar untuk tidak membelanjakan satu hal yang tidak berguna. Kalau saya lebih kepada tantangan terberatnya adalah aksesoris motor. Jadi ini nih, motor ini nih bikin saya belanja online terus macem-macem. Ini spion saya beli online, harganya murah saya beli. Terus kemudian saya lihat penyangga samping saya beli gitu. Bahkan saya beli spare part juga ya, online gitu. Itu yang agak berat. Ya kebutuhan motor lah, sarung tangan gitu ya.
Karena saya melihat kalau kita beli di toko langsung dengan merek tertentu ya, harganya lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita beli online. Contoh lah, saya beli sarung tangan ini udah bermerek yang buatan Cibaduyut ya, itu saya beli cuma 175.000 online kulit. Sedangkan saya lihat ada satu merek sarung tangan kulit juga, itu dari Philip Box ya, itu harganya sekitar 500.000. Jadi saya bisa hemat sekitar 330.000 dengan beli online, kemudian dengan produk lokal gitu ya. Tapi memang tidak bermerek, tapi sama-sama kulit. Begitu. Macam-macam lah, jam tangan misalnya, terus kaos kaki, itu pasti harganya di online cenderung lebih murah. Apalagi elektronik ya. Elektronik itu sekarang orang cenderung beli barang-barang itu by online. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kan terjebak pada euforia itu. Merujuk tadi buku yang saya sebutkan ya, Seni untuk Hidup Minimalis, di sana disebutkan bahwa sebelum kita beli barang, coba difikirkan kira-kira kegunaannya apa. Setelah kegunaannya, apakah barang ini durabilitasnya panjang gitu ya, awet. Dan yang paling terpenting lagi, apakah ada space-nya, ada tempatnya. Misalnya mau beli pajangan gitu, terus mau beli elektronik yang besar, kulkas atau segala macam, kira-kira ada tempatnya nggak nih? Terus kemudian memungkinkan nggak untuk kita beli? Selain tentunya ya harganya ya, apakah harganya itu masuk akal, kemudian lebih baik mana ketika ditabungkan atau kita belanja gitu. Dan saya sedang belajar untuk memahami kebutuhan dan keinginan saya gitu. Dan memang sulit, tapi itu harus kita coba. Dan seni hidup untuk minimalis tadi yang saya sebutkan itu benar-benar bisa membantu kita dalam rangka untuk menjaga cash flow kita, keuangan kita tetap terjaga gitu. Dan kita juga bisa memetakan kira-kira kebutuhan mana sih yang benar-benar mendesak, kemudian yang urgent gitu, atau kebutuhan yang memang ini hanya memenuhi desire kita, kebutuhan kita gitu, sehingga kita bisa menjaga keuangan kita. Pastinya sulit ya, karena kan kita biasanya kalau ada uang ya belanja aja lah tanpa pikir panjang. Bagi orang yang kerja pasti mikirnya nanti juga akan diganti gitu. Tapi kalau kita coba untuk memilah lagi sesuai dengan kebutuhan, saya yakin ya kita bisa nahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang hanya sekedar keinginan, tapi harus sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ini lampu merahnya lama juga ya, lama juga nih guys lampu merahnya guys. Jam berapa sekarang? 5:30 ya. Oke lanjut. Jadi ketika kita tidak bisa memilah keinginan dan kebutuhan, akhirnya yang dirusak adalah finansial kita. Dan sekadar informasi saja, kita adalah negara demokrasi yang sebenarnya sudah disisipi oleh gaya-gaya liberal ya, gaya-gaya negara-negara maju. Semuanya serba instan, semuanya ingin wah. Kita ingin tampil beda, ingin tampil menonjol dengan barang-barang yang bermerek, sehingga bisa meningkatkan status mungkin sosial kita di mata orang lain. Itu seperti negara-negara kapitalis lah
gitu ya, kapitalis yang liberal, kurang lebih seperti itu. Jadi pilihannya ada di dalam diri kita, ingin terjebak oleh keinginan atau kita menahan diri untuk memilah-milah kira-kira barang mana yang bisa kita beli dan kita butuhkan, dan mana yang tidak ingin kita beli gitu. Baik, saya rasa itu. Sebelumnya mohon maaf, ini hanya pandangan pribadi ya, bahwa terkadang kita suka terjebak oleh paradigma hasrat, keinginan, kemudian tidak tahu apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Saya pun sedang belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang mudah tergoda oleh keinginan berbelanja, kemudian memiliki barang yang sebenarnya bisa saja belum berguna pada saat itu. Saya rasa itu kita akhiri untuk motovlog pagi kali ini. Sebelumnya mohon maaf, hanya sekedar pendapat saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.